Proses pengangkatan Utsman bin Affan menjadi khalifah beberapa hari sebelum kematian Umar bin Khattab setelah dilantiknya oleh Abu Lu'ah, beliau menunjuk 6 calon yang bakal menjadi sebagai kepala negara yang diajukan oleh Majelis Syura. Yang pertama, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Wasaf Abdul Rahman bin Auf, dan Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar sendiri. Ia dipilih pada bulan Zulhijjah pada tahun 23 Hijriah dengan menjalankan jabatan khalifah mulai dari bulan Muharram 24 Hijriah. Tapi berdasarkan hasil musyawarah, Dewan Syura bersepakat memilih Utsman pada tanggal 3 Muharram 24 Hijriah dengan dibait setelah sholat zuhur, dan Utsman menjadi imam pertama setelah sholat asar setelah disepakati bersama dengan pembaiatan telah selesai. Usaha Khalifah Utsman dalam hal pembinaan wilayah, bidang pembangunan, sosial kemasyarakatan, ekonomi, sumber keuangan negara, dan kemiliteran, serta pendawayatan Mushaf Umayyani, perluasan wilayah Islam. Khalifah Umar sendiri memegang salah satu mushaf yang disebut Mushaf Al-Iman. Mushaf Abu Bakar dikembalikan kepada tempat penyimpanan semula, yaitu rumah Hasbah. Khalifah Utsman meminta agar umat Islam memegang teguh apa yang tertulis di mushaf yang dikirimkan kepada mereka, sedangkan mushaf yang sudah ada tanda tangan umat Islam segera dikumpulkan dan dibakar untuk menghindari perselisihan bacaan Al-Quran serta menjaga keasliannya. Kekacauan dan konflik politik pada masa pemerintahan Utsman yang berakhir dengan kematian Khalifah Utsman bin Affan, yaitu nepotisme. Salah satu kebijakan Utsman pada masa pemerintahannya yaitu membebaskan para sahabat kemanapun mereka suka. Dengan begitu mereka diharapkan untuk telah melakukan revolusi atau sekedar marah, sebagaimana dikisahkan oleh kitab Al-Tabaqat, yaitu karangan Ibnu Sa'd, yang katakan bahwa tak kala Utsman terbunuh di dalam berangkasnya terdapat nepotisme. Meneladani kedermawanan Khalifah Utsman bin Affan. Kala itu Madinah sedang mengalami pada masa penceklik, yaitu hal ini merupakan masa kesulitan di mana mendapatkan air bersih untuk minum dan berwudu. Sumur yang sebelumnya milik orang Yahudi ini dimanfaatkan oleh pemiliknya untuk memperjualbelikan air sumur dan rumah. Mendengar itu, Utsman bin Affan ingin membebaskan sumur Raumah yang pemiliknya ia membeli sumur tersebut dengan harga yang tinggi, namun pemilik sumur enggan menjualnya. Sampai akhirnya Utsman menawarkan kesepakatan lain di mana ia membeli setengah dari sumur itu. Pemilik sumur menerimanya dan menganggap akan terdapat untung 2 kali. Akhirnya kesepakatan didapat dengan aturan kepemilikan sumur secara bergantian. Salah satu dimiliki oleh Utsman, salah satu harinya oleh Yahudi. Akhirnya Yahudi tersebut meminta Utsman untuk membeli separuh dari miliknya dengan harga yang sama, dan pembelian 20.000 dirham. Sumur Raumah pun menjadi milik Utsman sepenuhnya dan diwakafkan untuk kepentingan para penduduk. Mungkin hanya itu dari saya, terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum.